الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, menetes air mata orang yang beriman mengiringi tenggelamnya matahari kemarin sore, seiring terbit hilal Syawal, maka berpisahlah kita dengan Ramadan, berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapat terutama ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah yang berlipat ganda. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang puasa di dalamnya menutupi salah dan dosa. Kita telah ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran, pedoman umat manusia. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah itu. Betapa banyak orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, saudara kita, kerabat, dan para tetangga. Mereka yang dulu pernah bersama-sama kita masih terbayang senyuman mereka, pelupuk di pelupuk mata kita. Tetapi kini mereka tidak lagi bersama-sama kita. Mereka telah berada di alam baka. Hanya tinggal kenangan yang tak mungkin akan terlupa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Orang yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Luqman, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara wa inna Allaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa untuk tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Semoga dengan bersyukur Allah menambah nikmatnya kepada kita semua sesuai janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azab Allah
yang amat pedih. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena nanti di alam baka tidak akan ada yang memberi syafaat kecuali beliau, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ketika di dunia kita bermohon atau meminta pertolongan, mungkin masih ada yang memberi pertolongan kepada kita, saudara kita, tetangga kita. Tapi nanti di akhirat, siapa yang akan memberi pertolongan kecuali kita sekarang? Sering-seringlah membaca salawat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa, dan kedudukan manusia di sisi Allah diukur dengan ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya. Harta tidak akan dibawa mati kecuali yang dititipkan sebagian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena jabatannya. Malaikat Munkar dan Nakir di kuburan tidak akan menanyakan apa jabatan kamu. Bukan pula karena bentuk dan rupanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh kamu dan tidak melihat kepada bentuk dan rupa kamu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Al-Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah itu untuk orang-orang yang takut kepadanya. Qul man khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadapi Tuhannya adalah dua surga. Yang dimaksud dua surga adalah pertama surga untuk manusia dan kedua surga untuk jin. Hadirin yang dimuliakan, ada juga ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dua surga kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang balasan yang telah Ia siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. 1 bulan penuh kita ditempa, dilatih dalam berbagai kebaikan. Bulan Ramadan yang telah kita lalui bukanlah bulan menumpuk amal, akan tetapi bulan membiasakan diri beramal agar dapat kita laksanakan di bulan-bulan yang akan datang, yang pada akhirnya bisa kita istiqomah hingga kematian tiba. Di antara amal-amal yang mesti kita lestarikan adalah
Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu hingga ajal menjemput. Hadirin yang dimuliakan Allah. Di bulan Ramadan kita amat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan, tidak minum, tidak menceritakan orang lain, tidak memakan barang-barang yang haram. Semua larangan Allah Subhanahu wa taala kita patuhi. Krisis kita saat ini adalah krisis tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai seorang suami takut kepada Allah, maka dia tidak akan menyanyiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang istri takut kepada Allah, ia tidak akan mengkhianati suaminya, tidak akan menyeleweng di luar suaminya. Jika seorang anak takut kepada Allah, maka tidak akan jadi anak yang durhaka, yang menyanyiakan kedua orang tuanya. Ridullah ridul walidain, suhtullah suhtil walidain. Andai rakyat takut kepada Allah, maka tidak akan menyepelekan pemimpinnya. Andai pemimpinnya takut kepada Allah, maka tidak ada pemimpin yang memakan hak dan menganiaya rakyatnya. Tidak ada pemimpin yang korupsi. Tidak ada pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya. Itu karena tidak takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itulah menghalangi orang dari perbuatan membunuh sesama. La in basata ilayya yadaka litaqulani ma ana kasiti yadiya ilaika. Ya akulaka ini akhullah rabbal alamin. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seru sekalian alam. Al-Maidah 28. Rasa takut itu pula yang menghalangi orang dari perbuatan berzina. Wa juldakum ra'atan data masjidin wa jamali faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak berzina, yang mengajak itu memiliki fisik yang bagus, rupawan dan kedudukannya tinggi, tapi diajak seperti itu, dia menjawab, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasa takut itu pula yang dapat mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan mengikuti hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at. Yang kedua, berbagi kepada sama manusia. Setelah merasakan rasanya lapar, di saat berada kita berbagi kepada sesama. Mari kita jaga bersama semangat berbagi itu. Saat ini di tempat-tempat lain banyak orang yang tidak mempedulikan saudara-saudaranya, tidak mempedulikan fakir dan miskin. Alhamdulillah di Curug ini tidak seperti di luar sana. Alhamdulillah orang-orang agnia-agnia memberi kepada orang-orang fakir dan miskin, sehingga fakir dan miskin merasa bahagia lalu mendoakan kepada mereka. Tidak ada orang yang memberi atau mengeluarkan zakat atau sedekah menjadi bangkrut. Hadirin, keimanan seseorang diukur dengan sifat empatinya kepada saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li alihi aw qala li jari ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman hingga kamu menyayangi saudaramu seperti menyayangi diri sendiri. Orang-orang yang beriman tidak berbagi, meragukan keimanannya.
laisa bil mu'minil ladzi yabitu sab'ana wa jarahu ja'iun ila janni. Bukan orang yang beriman, orang-orang yang sanggup tidur di dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qiyamul lail, yaitu bangun malam. Bangun malam amat sulit. Tapi selama Ramadan ini kita bangun malam, bukan hanya untuk makan dan sahur saja, tapi juga untuk melaksanakan qiyamul lail, tahajud, tarawih, dan salat-salat sunat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Amin. Surga dijanjikan Allah untuk orang-orang yang melaksanakan tahajud di waktu malam. Ya ayuhan nasu afshis salam wa aqimus ta'am wa shallu wa nasu niyamun tadkhuluna jannata salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makanan kepada orang yang membutuhkan, salatlah di waktu malam ketika orang-orang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Yang keempat, membaca Al-Quran. Kita khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan berarti setelah Ramadan kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyembuh hati yang sempit. Karena Al-Quran adalah obat baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran menjadi penolong di hari kiamat saat anak dan harta tidak lagi berguna. Al-Quranlah yang akan memberi syafaat, yang memberi pertolongan kepada kita. Hadirin, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang beriman. Kelima, menyambung silaturahim. Setiap malam kita bertemu dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman-teman di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan tarawih dan tadarusan. Hubungan baik dalam keluarga kita lanjutkan, silaturahim. Hubungan baik dengan sahabat kita lanjutkan dalam ukhuwah Islamiyah, dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sebaliknya orang yang memutuskan silaturahim, maka Rasulullah SAW memberi ancaman, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Di atas pintu surga ditulis, anti haram liman qati'atur rahmi. Wahai surga, engkau ada diharamkan bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Hubungan yang baik dapat mengampuni dosa-dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani ayatasofahani illa dukralahu lahuma qabla ayyatafaraqa. Dua orang muslim yang bertemu lalu bersalaman, Allah mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Tentunya laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan. Jika di hari raya ini dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, dibalas dengan ucapan amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawal ibadah itu sulit. Namun ada yang lebih sulit, yaitu istiqomah dalam ibadah. Qultu ya Rasulullah
hadatsani bi amri atasimu bihi qala radhiyallahu tsumma sakina. Sufyan Abdullah As-Saqafi berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku sesuatu agar aku berpegang teguh dengan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakanlah Tuhanku Allah. Kemudian istiqomahlah. Beribadah dengan istiqomah sangat berat. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan balasan untuk orang-orang beristiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Al-Fussilat. Sesungguhnya hanya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka beristiqomah, meneguhkan pendirian dalam menjalankan ibadah. Tidak sekali-kali, tapi terus istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah, yaitu surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maka untuk istiqomah kita lanjutkan Ramadan yang kemarin dan istiqomah di luar Ramadan. 1 Syawal 1442 masih terasa Ramadan yang hari kemarin bisa menahan segalanya. Maka dari sekarang 1442 teruskan perasaan-perasaan seperti perasaan berada di bulan Ramadan. Semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan itu sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita, dan balasan kebaikan untuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina ya badi Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh abdan ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha fi ma bada'a fihi bi nafsihi wa kana bi malaikati bi kursi wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu an khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum ihsan ila yaumil din
وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا الله يا رب العالمين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلماتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون fadlullahal azim yansurukum yashkuru ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Hadirin Fatih, sebelum berpisah mengucapkan kepada segenap jemaah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupanya khutbah dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karipeng amin. Oh, suka kawan.